sebuah kelas 8D di sebuah sekolah menengah, ada 4 anak yang hampir selalu terlihat bersama. Yoga, Sakti, Yogi, dan Raka. Mereka duduk di kelas yang sama, sering kerja kelompok bareng, bahkan hampir tiap istirahat nongkrong di kantin yang sama. Sakti dikenal paling ramai. Ia suka melontarkan jokes spontan yang sering bikin satu kelas ketawa. Yogi juga begitu. Hanya saja tipe bercandanya lebih suka menimpali omongan orang lain dan sering tertawa paling keras, walau kadang tidak benar-benar berniat jahat. Yoga sebenarnya anak yang cukup baik, tapi gampang ikut suasana. Di antara mereka, Raka yang paling pendiam. Bukan karena sombong, tapi memang sifatnya tenang. Ia lebih suka mendengarkan daripada banyak bicara. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja. Mereka sering bercanda soal tugas. Bahkan Raka kadang ikut tertawa kalau Sakti mulai melawak. Namun, lama-kelamaan, arah candaan mereka berubah. Semua bermula saat pelajaran kosong. Anak-anak di kelas sedang mengobrol sendiri-sendiri. Sakti yang sedang iseng tiba-tiba bertanya pada Raka. Halo guys, kalian lagi ngapain? Ya, ngapain sih sampai? Nah, nama bapakmu siapa? Pak Denis. Wah, namanya klasik sekali ya. Hahaha, kayak nama bapak-bapak di sinetron sih. Gua jadi ada bapaknya pakai baju terus dia di rumah. Mereka tertawa, tidak terlalu keras, masih terdengar seperti candaan biasa. Raka hanya tersenyum tipis meski sebenarnya ia mulai tidak nyaman. Ia tahu mereka mungkin tidak benar-benar berniat jahat, tapi mendengar nama ayahnya dijadikan bahan ketawa membuat dadanya terasa tidak enak. Sayangnya, candaan itu tidak berhenti di hari itu saja. Besoknya muncul lagi. Merah. Nama ibuku siapa sih? Nggak tahu gua. Wah, udah lengkap di Pak Denis dan Bu Sri. Lama-lama, topik itu jadi candaan berulang. Setiap ada kesempatan, pasti ada yang menyinggung nama orang tua Raka. Mereka sebenarnya tidak sadar kalau Raka mulai terganggu. Karena setiap diejek, Raka lebih sering diam. Bagi mereka, kalau Raka tidak marah, berarti candaan itu masih aman. Padahal tidak begitu. Suatu siang, saat jam piket kelas, Raka lagi nyapu dan ngepel sendirian. Teman-temannya datang ke kelas pas lagi istirahat. Rajin amat lu Raka. Tumben. Ya, dia kelompokku sekarang. Ya udah, kalau dari sini. Ya udah, ayo terima. Gua dulunya sampai. Lalu Raka kepikiran sesuatu. Nama yang ditertawakan teman-teman gua itu adalah nama orang yang setiap hari bangun sebelum subuh demi keluarganya. Orang yang jarang membeli barang untuk dirinya sendiri karena lebih mementingkan kebutuhan anaknya. Karena itulah setiap ejekan itu terasa makin menyakitkan. Namun Raka tetap memilih diam. Ia tidak ingin masalah jadi besar. Hari saat jam istirahat, mereka kembali duduk bersama di belakang kelas. Awalnya obrolan biasa saja tentang tugas IPA dan matematika yang belum selesai. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Baik sih. Jadi kalian masalah? Pas tadi Wah. udah. Oh jelas tadi kan ini loh. Udah saya. Udah tadi halaman berapa tuh?
Udah semuanya nih. Belum. Males gua. Ternyata udah lumayan belum? Nah, lu nggak malu punya nama bapak kayak gitu? Nama ibumu juga kayak gitu. Kalian jangan gitu, kasihannya yang banyak. Yoga sebenarnya langsung merasa pertanyaan itu agak kelewatan. Tapi suasana sudah terlanjur membuat semuanya tertawa kecil. Raka yang sedari tadi diam akhirnya berdiri. Ia menatap mereka satu persatu. Tidak marah besar, tidak membentak. Tapi ekspresinya serius. Bapak ini kan cuma wacana doang. Enggak. Gue justru bangga. Nama orang tua gue emang mungkin biasa buat kalian. Tapi mereka kerja keras setiap hari buat gue. Yang kalian ketawain ini orang yang paling gue hormati. Gua orang bapak kepikiran sampai sana loh ya. Maaf ya, sama. Gue tahu kalian mungkin nggak niat jahat. Tapi kalau bercandanya bikin orang sakit hati, lama-lama tetap nyakitin. Iya, maafin namanya Raka. Kata itu membuat mereka sadar. Mereka mulai mengingat lagi semua candaan yang pernah diucapkan. Yang tadinya terasa lucu ternyata bisa melukai orang lain tanpa mereka sadari. Sejak hari itu, suasana pertemanan mereka berubah jadi lebih baik. Yoga masih suka melawak, tapi sekarang lebih hati-hati memilih bahan candaan. Yogi juga mulai belajar berpikir dulu sebelum bicara. Raka hanya tersenyum kecil melihat itu. Ia tahu teman-temannya bukan anak jahat. Mereka hanya sempat tidak sadar kalau kata-kata sederhana bisa meninggalkan luka. Sejak saat itu, persahabatan mereka justru jadi lebih dekat dibanding sebelumnya. Pesan, bullying sering datang dalam bentuk candaan kecil yang dianggap sepele. Namun, jika candaan itu merendahkan atau menyakiti, terutama tentang keluarga dan orang tua, maka itu bukan lagi hiburan, melainkan luka bagi orang lain.